Sekarang tanggal 6 Juni 2026. Nanti sekitar 0, pokoknya hari Senin lah, hari Senin tanggal 7 pagi, aku akan terbang ke Ternate. Perjalanan panjang besok itu mungkin sekitar 23 jam. Aku akan menuju ke Pulau Obi. Padahal baru beberapa hari yang lalu aku dari airport ini, cuman ya begitulah. Semoga cuaca hari ini bersahabat dan penerbangan lancar. Nanti aku akan cerita-cerita dari assignmentku kali ini di Maluku Utara. Nah, sekarang udah ngumpul nih. Ya, yuk. Ayo check-in yuk. Nih, sini aja nih. Sini nih, masuk sini nih. Ya langsung. Sekarang udah pada ngumpul. Kita siap-siap check-in. Tuh Dito, langsung ke sini aja, Dit. Kita ngejar yang dapat legroomnya lumayan bagus karena perjalanan panjang, 4 jaman lah ya. Jadi semoga dapat emergency yang recline. Seperti itu. Jadi mari kita check-in. Konveyor check-in yang baru, model baru, sebenarnya nggak baru-baru banget sih, sudah sejak tahun lalu kayaknya. Di Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 yang di belakang itu tuh. Sangat memudahkan, jadi kita nggak perlu lagi ngasih keluar laptop dari dalam tas bawaan kita. Jadi masukin sekalian dengan tasnya, sama kayak di Singapura, kayak di Kuala Lumpur, dan banyak bandar udara internasional lainnya gitu ya. Kalau nggak salah di Indonesia baru Soekarno-Hatta deh yang seperti ini, tepatnya di Terminal 3. Kalau terminal, nggak tahu ya kalau terminal yang lain, tapi yang jelas kalau di Terminal 3 itu sudah bisa beberapa konveyornya. Dan ini kita mau ke terminal keberangkatan, ke gate keberangkatan. Main jauh lagi, 16. Semoga ada golf car ya. Apa? Kita bikin bubuk dia lagi ya. Bikin lagi ya. Kita makan. Lupakan semuanya. Kita kerja demi keluarga. Iya. Laki-laki itu fitrahnya kerja, merantau. Ya kan, jangan di mana? Jangan Style-nya timnas banget. iya, jangan di kamu dong. Iya, timnas banget ya. Tasnya dong. Ya kan? Kayaknya ada memori masa lalu dengan timnas. Iya. Semu, Mas. Hah? Jadi udah nggak ada pengalaman traumatis lagi nih dengan timnas. Mama buat kamu nih, Mas. Iya, ya. Ya berusaha untuk menghibur diri sendiri lah. Karena ya teman-teman tahu kan apa yang baru saja berlangsung di kehidupanku. Ya, jadi mari kita kerja. Karena nanti rute penerbangan kami akan melintasi 3 zona waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Jadi wajib hukumnya untuk isi kampung tengah dulu. Kalau kata kakak Cynthia, isi kampung tengah dulu. Ini ada soto, pisang kipas, ini tadi apa gitu. Nah, sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 22.46 waktu Indonesia Barat. Lumayan sepi. Ya mungkin karena belum peak season dan bukan long weekend lagi, udah besok hari Senin. Jadi ya tidak terlampau ramai. So, mari kita makan. Ini screen boarding Ternate 0115 on schedule. Pelita Air nih 2 nih dibatalin nih. Ke Manado, Garuda Indonesia dibatalkan. Waduh, kenapa tuh? Semoga tidak ada hal yang serius ya di Manado. Karena mau harga tiket mahal banget sih. Mungkin kayaknya kurang penumpang atau apa gitu. Begitulah, ini lagi nunggu boarding, mau bayar makan dan minum tadi, terus langsung ke gate
16, lumayan jauh sih. Nah ini akhirnya ketemu sama klien kami. Mas, video yang tadi rusak, jadi ini diulang. Ini Mbak Vero, ini Mbak Ova, itu Mas Bisma. Selama ini cuma online tektokan doang ya. Akhirnya kok sekarang ketemu langsung. Kalau Mas Bisma udah sering ketemu lah. Ini jadi nanti jam 1.15 ya kita terbang ke Ternate. Sekarang udah ngantuk sih. Udah ngantuk. Sekarang tuh jam berapa nih? Sekarang jam 12.20, masih lama. 12.45 gitu deh. Jadi kami mau siap-siap dulu. Katanya sih Maluku Utara Ternate cuacanya lagi tidak kondusif. Semoga aja nanti ketika kami di sana, ketika assignment, motret dan sebagainya, pagi sampai siang oke lah. Kalau sore mau hujan silakan. Sekarang pukul 00.30, masih ada waktu 15 menit untuk boarding. Cuman karena emang lumayan jauh jadi aku jalan duluan. Teman-teman yang lain masih di belakang. Aku cuma mau cerita bahwa assignment atau penugasan kali ini itu adalah penugasanku yang kali kedua setelah aku bersentuhan atau bersinggungan dengan peristiwa kematian. Yang pertama adalah ketika bapakku meninggal dunia. Tepat di hari bapakku meninggal dunia itu besoknya aku harus motret. Itu satu. Terus yang kedua ini Rini Yulianti meninggal 7 hari yang lalu dan aku harus motret lagi, lumayan jauh tempatnya. Yang menantang dalam kondisi seperti ini bukan soal fisik tapi lebih kepada soal batin. Karena untuk motret itu kan butuh kreativitas dan berpikir kreatif ketika masa berkabung itu sulit. Tapi di satu sisi kesempatan seperti ini itu bisa menjadi sarana bukan healing sih, tapi lebih ke melihat suasana yang agak sedikit berbeda. Karena kan seperti teman-teman tahu, terakhir ini aku 74 hari di rumah sakit terus menerus mendampingi ini, and it is okay for me, nggak ada masalah, I'm happy with that. Tapi ya ini salah satu privilege yang bisa aku dapat sebagai seorang fotografer itu adalah pergi ke tempat-tempat yang tidak semua orang bisa kunjungi. Dan dalam situasi semacam ini, walaupun sulit sebenarnya sih, cuman ya mungkin ini bantuan dari Tuhan buat aku untuk sedikit keluar dari rasa duka. Seperti itu. Buat yang sering bepergian dari Soekarno-Hatta, terutama ke daerah tujuan timur Indonesia, keberangkatan di atas atau mendekati atau setelah tengah malam itu bukan sesuatu yang asing gitu. Karena tentu perbedaan waktu, jadi berangkat dari Jakarta waktu Indonesia Barat itu malam, di tujuan itu pagi hari gitu. Dan ini adalah para penumpang pesawat atau penerbangan kami malam ini lumayan penuh. Karena Maluku Utara kan salah satu destinasi pariwisata juga ya. Banda Neira kan dekat situ tuh. Tidak jauh dari Ternate. Seperti itu. Jadi beginilah suasana Terminal 3 pada dini hari kali ini, masih lumayan lengang. Oke, sudah mulai sequence boarding. Lumayan rame nih. Sepertinya sih banyakan berisi para pekerja dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada di sekitaran Pulau Ternate. Lumayan banyak juga ekspatriatnya. Ngantuk banget sumpah. Ini kayaknya di pesawat bakal tidur aja nih. Dibangunin makan juga gak bakal bangun nih. Jadi semoga penerbangan kami ini hari ini aman lah, tiba di Ternate dengan selamat.